Shalom, horas untuk kita semua. Mari kita mendengar firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di hari ini, Senin 10 Februari 2025, diambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, remaja Apostel Bulung, dan adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, betapa bahagianya kita, betapa bersyukurnya kita yang telah dipilih, yang telah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kitalah ahli waris kerajaan surga. Oleh karena itu, kalau kita bangun pagi, berdoa, bersyukur, memuji Tuhan, itu semua adalah rangkaian bahwa kita mengimani bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dan hari ini Tuhan menguatkan kita untuk lebih memperkuat iman kita tentang Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dikatakan lagi di ayat kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan dikatakan lagi di ayat yang ketiga, dalam nas perenungan kita hari ini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya bahwa sebelum manusia ada, firman itu sudah ada. Siapa itu? Yesus Kristus. Kalau kita baca dalam Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Jadi ketika Allah berfirman, firman-Nya itu Allah dan firman menjadi satu. Dan ketika itu firman keluar, ketika firman itu keluar, dia menjadi manusia, dia menjadi daging. Itulah Yesus Kristus. Makanya dia dikatakan anak Allah. Dan dikatakan di sini, dan terang dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Dia ada hidup. Jadi dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Artinya kalau Yesus bersemayam dalam diri kita, kita mengenakan Yesus Kristus, kita mengimani Yesus dalam hidup kita dan mengikuti perintahnya, maka kita juga akan menjadi terang. Dia yang adalah sumber terang, itu terang yang sesungguhnya itu yang akan menerangi kita, dan terang itu akan memantulkan cahayanya ke sekitar kita, sehingga kita menjadi berkat bagi sesama. Kita akan menjadi perpanjangan tangan Yesus dalam memberitakan Injil. Pakai segala apapun kemampuan kita, apapun yang Tuhan berikan, pakailah itu untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Karena dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi kalau kita hidup di dalam Kristus, maka kita tidak lagi hidup dalam kegelapan. Kita tidak lagi melakukan hal-hal yang tersembunyi, yang di dalam gelap. Justru kita akan menjadi terang dunia. Kamulah terang dunia, kamulah garam dunia, kata Tuhan Yesus. Dan imanilah Yesus agar kita menjadi terang dunia. Mari berkarya di dalam Yesus. Mari saat ini, apapun pergumulan kita hari ini, mari serahkan kepada Tuhan Yesus. Karena sebelum kita ada, Dia telah ada. Dialah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dia maha sempurna. Percayalah,
Dia yang menciptakan langit dan bumi ini, Dia juga yang akan menolong kita. Dia juga yang akan menyertai kita. Dan Dia juga yang akan selalu bersama dengan kita, baik suka maupun duka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu hari ini. Engkau telah ada sebelum dunia dijadikan. Tuhan Yesus, sungguh Engkau sangat baik memilih kami. Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha sempurna, memilih kami, menebus kami, sehingga kami menjadi ahli waris kerajaan surga. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih menuruti kata-kata dunia ini, sehingga kami tidak menjadi terang bagi sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kalau masih ada dendam, iri hati, kalau masih ada kebebalan dalam hati kami ini Tuhan, ampunilah kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu yang mengisi hidup kami, firman-Mu Tuhan yang menerangi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami semua dengan segala kelemahan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami, berkati cucu-cucu kami. Dan biarlah kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih kami dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.